Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita mau mendengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan tentang kasih di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengejar kasih karena kasih itulah yang kekal. Seperti firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 berbunyi, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang merincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan di ayat ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Rasul Paulus menyatakan firman Tuhan ini kepada kita, semua orang percaya, dengan suatu maksud supaya kita memahami bahwa kasih itu adalah kasih yang harus kita perjuangkan, kita kejar. Karena kasihlah yang sempurna, dan kasih itu juga yang menjadi dasar bagaimana Allah mengutus anaknya, Tuhan Yesus Kristus, menjadi manusia dan mengalami banyak penderitaan, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Seperti penafsir di dalam tokoh-tokoh penafsir yang terkenal pada zamannya seperti Matthew Henry menekankan bahwa kasih adalah karunia yang paling utama dan esensial dalam kehidupan Kristen. Tanpa kasih, karunia-karunia rohani lainnya menjadi tidak berarti. Kasih digambarkan sebagai sesuatu yang sabar, baik hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak kasar, tidak egois, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu yang diterjemahkan oleh hambanya sebagai penafsir yang terkenal, Matthew Henry. Penafsir satu lagi, yaitu F.F. Bruce yang juga terkenal pada zamannya, menekankan pentingnya kasih sebagai karunia rohani yang utama, mengalahkan karunia-karunia lain yang bersifat sementara. Kasih dalam konteks ini adalah kasih ilahi yang berpusat pada Kristus dan ditujukan kepada sesama, yang ditunjukkan melalui tindakan nyata dan bukan hanya perasaan. Kasih adalah yang terutama. F.F. Bruce menyoroti bahwa tanpa kasih, karunia-karunia lain seperti berbahasa roh atau bernubuat tidak memiliki nilai di mata Tuhan. Dan menurut F.F. Bruce, sifat kasih itu digambarkan sebagai sesuatu yang sabar, murah hati, tidak iri hati, tidak sombong, tidak kasar, tidak egois, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan selalu bersukacita dalam kebenaran. Ada banyak di antara kita, orang-orang yang melayani Tuhan, sering mengalami bagaimana tantangan bahwa teman-teman sesama pelayanan itu tidak menunjukkan kasih di dalam sikapnya kepada sesama pelayan yang lain. Kenapa itu bisa terjadi? Oleh karena sifat kedagingan manusia yang sering masih muncul dan juga mendominasi di dalam hidupnya. Dan hal ini yang selalu mengajarkan kita bahwa untuk memiliki kasih yang berkorban, kasih Kristus itu, kita perlu dan wajib harus memiliki Kristus dulu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kita. Dan di luar itu, kasih yang kita keluarkan cenderung dipengaruhi oleh kedagingan kita, oleh pikiran kita, pengetahuan kita tentang filsafat kasih di dunia ini. Ada banyak kelemahan-kelemahan yang terjadi. Ini membuat kita sadar bahwa di luar Kristus tidak mungkin kita bisa meneladani kasih Kristus yang sempurna itu. Itu sebabnya diajarkan kepada kita apa itu kasih, sudah digambarkan tadi
bahwa sekalipun kita memiliki segala sesuatu, contohnya saya memiliki jabatan, memiliki uang, memiliki segala-galanya, dan saya bisa mentraktir teman-teman pelayanan makan minum dengan gratis, tidak usah dulu setiap hari atau segala seminggu. Tapi jika saya selalu menganggap bahwa saya lebih hebat dan juga merasa bahwa saya lebih unggul dari teman-teman pelayan yang lain yang bisa saya traktir makan minum dengan gratis itu, saya berarti saya tidak memiliki kasih. Saya hanya berpura-pura memiliki kasih. Jadi ini harus jelas di dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan, bahwa kasih Kristus sebagai teladan itu adalah kasih yang tidak menuntut apa-apa. Kalau Tuhan memampukan kita bisa memberikan kepada orang lain. Contohnya bisa memberikan persembahan untuk menolong pelayanan, untuk mission trip ataupun untuk ibadah dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi justru karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib, yang sudah mati, darahnya tercurah, dan juga dia dikuburkan dan akhirnya dibangkitkan oleh Allah pada hari ketiga dan naik ke surga. Ini membuktikan bahwa kita wajib meneladani kasih Kristus yang berkorban ini. Itulah kasih yang sesungguhnya yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah kita merasa tergoda untuk merasa lebih bagus, lebih hebat, ataupun tidak menghormati sesama kita, orang-orang percaya lainnya, teman satu pelayanan. Oleh karena kita lebih mampu secara finansial, secara pengetahuan, dan juga dengan berbagai-bagai hal yang diberkati Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini mungkin menjadi pembelajaran. Di dalam keluarga juga begitu. Saya mengalami bahwa waktu saya harus pergi melayani keluar kota, dan bahkan jauh dari keluarga saya sangat merasa sedih, karena saya merasa bahwa saya yang sangat mencintai keluarga saya, istri dan anak saya harus berpisah dengan mereka. Jadi saya berpikir, kenapa saya harus melakukan? Ternyata itu juga karena kasih. Saya mengasihi istri dan saya mau memberikan mereka makan minum, dan saya harus bekerja, dan juga sekalian melayani juga. Dan itu makanya saya siap berkorban, meninggalkan istri dan anak, dan juga menolong mereka dengan menyediakan kebutuhan mereka untuk biaya pendidikan anak-anak saya. Dan itu salah satu contoh kasih yang berkorban. Ada banyak hal juga di dalam pelayanan Tuhan, di pelayanan kita yang perlu harus memikirkan bagaimana caranya kita tetap menjaga hati dan pikiran kita supaya sama seperti pikiran Kristus dan meneladani kasih Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki kasih yang peduli, kasih yang menolong sesama kita, sesama pelayan juga, kasih yang berkorban dengan memberikan waktu kita dan juga memberikan persembahan untuk pelayanan, dan juga menjaga perkataan kita, sikap kita, tindakan kita kepada sesama kita. Ini tuntutan kasih yang berkorban yang diminta oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada gunanya kita memiliki karunia-karunia yang hebat itu, karena kasihlah, memiliki kasihlah yang sempurna, karena kasihlah yang kekal, yang lain itu akan berlalu. Seperti kita memiliki kemampuan berbahasa roh, kita bahkan dikatakan oleh Rasulullah, sekalipun aku bisa memberikan tubuhku dibakar, tapi tidak ada faedahnya bagi kalau tidak memiliki kasih.